Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama kakak dalam pembelajaran mata pelajaran sosiologi. Hari ini kita akan lanjut untuk membahas latihan soal SBMPTN mata pelajaran sosiologi dengan materi perubahan sosial dan globalisasi. Nah, sebelum kita lanjut ke soal, nah di sini kakak akan jelaskan bahwa soal-soal yang akan kakak jelaskan itu adalah contoh-contoh soal, latihan-latihan soal yang ada dalam UTBK atau tes SBMPTN mata pelajaran sosiologi di tahun sebelumnya. Nah, khusus untuk hari ini kita akan membahas seputar perubahan sosial dan globalisasi. Oke? Soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini dia materinya tentang penemuan-penemuan baru yang ada di dalam masyarakat, yaitu dia ada 3, ada discovery, invention, dan innovation. Nah, kita lihat soalnya. Mobil terbang telah dibuat oleh pabrikan kenamaan Jerman BMW, namun belum digunakan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, mobil terbang tergolong ke dalam penemuan apa? Oke, jadi mobil terbang telah dibuat oleh pabrik kenamaan Jerman yaitu BMW. Namunnya di sini dia belum digunakan masyarakat secara luas. Artinya berarti belum diketahui oleh masyarakat dan belum dipakai oleh masyarakat secara luas. Nah, jadi dari analisis soal ini, mobil terbang tersebut tergolong ke dalam apa? A. Discovery, B. Invention, C. Innovation, D. Revolution, atau E. Modernization. Yang A. Discovery. Nah, kemarin kita sudah membahas dalam materi perubahan sosial. Discovery itu merupakan penemuan unsur baru, penemuan unsur baru yang disengaja atau tidak disengaja, baik itu berupa sesuatu yang sudah ada atau yang memang belum ada kemudian diciptakan. Nah, tapi belum diketahui oleh banyak orang atau masyarakat luas. Artinya ini discovery itu belum dipakai oleh masyarakat luas. Dia sudah ada penemuannya tapi belum diketahui dan belum digunakan oleh masyarakat luas. Oke, nah itu dia discovery. Kemudian kita lihat lagi invention. Nah, invention itu apa? Invention ini adalah penemuan baru tapi dia bentukan dari discovery. Nah, berarti ini invention adalah lanjutan dari discovery. Penemuan baru atau discovery yang sudah diterapkan. Discovery yang sudah diterapkan oleh masyarakat, baik itu sudah dikembangkan, sudah disempurnakan dari discovery atau penemuan-penemuan yang sebelumnya. Jadi, invention itu adalah penemuan baru atau lanjutan dari discovery ini yang sudah diterapkan. Oke. Nah, kemudian ada innovation, bentuk ketiga. Innovation ini berarti inovasi. Inovasi merupakan proses pembaruan. Pembaruan apa? Pembaruan dari penemuan-penemuan baru yang sudah ada sebelumnya. Jadi, inovasi itu pembaruan ya. Pembaruan dari penemuan baru yang sebelumnya. Nah, itu dia inovasi. Misalnya apa? Yang sudah kita kenal dalam masyarakat luas, misalnya ada pembaruan dalam sistem pertanian yang dulunya orang menggunakan kerbau, menggunakan mesin baja. Nah, sekarang dia beralih ke penggunaan traktor. Itu yang dinamakan dengan inovasi. Kalau invention tadi, discovery yang sudah diterapkan, itu misalnya gini,
Contohnya adalah dalam alat komunikasi. Dulu orang menggunakan komunikasi dengan menggunakan surat atau melalui radio. Nah, sekarang orang sudah menggunakan handphone, menggunakan email. Nah, itu dia dikatakan dengan invention. Oke. Kemudian ada discovery. Discovery penemuan unsur baru tapi belum diketahui oleh banyak orang atau oleh masyarakat luas. Misalnya apa? Misalnya penemuan robot, penemuan obat-obat tradisional. Nah, itu dia sudah ada sebenarnya tapi dia belum diketahui oleh masyarakat luas. Oke. Nah, kembali lagi kita ke soal. Di soal tadi gejalanya adalah mobil terbang yang dibuat oleh pabrikan kenamaan Jerman, tapi belum digunakan masyarakat secara luas. Kata kuncinya sudah ada, belum digunakan masyarakat secara luas. Berarti di sini mobil terbang dia tergolong ke dalam discovery. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 ini materi tentang integrasi nasional. Oke, integrasi itu apa sebelumnya? Nah, kita lihat integrasi nanti ya. Soalnya adalah berikut yang bukan faktor pendorong integrasi nasional adalah yang bukan faktor pendorong integrasi. Integrasi itu merupakan proses penyatuan. Oke, proses penyatuan itu dia yang dikatakan dengan integrasi, penyatuan dua kebudayaan yang berbeda dilakukan melalui pembauran unsur-unsur budaya. Itu dia integrasi. Nah, pertanyaannya yang bukan faktor pendorong. Kita lihat yang A, suku bangsa yang beragam. Keragaman suku bangsa, keragaman budaya. Nah, itu dia termasuk ke faktor pendorongkah atau yang bisa menghambat terwujudnya integrasi. Oke. Kemudian yang B, menghindari terjadinya diskriminasi. C, identitas nasional yang kuat. D, kebudayaan nasional. Atau E, bahasa nasional. Nah, jadi yang mana yang bukan faktor pendorongnya? Oke, bahasa nasional. Bahasa nasional berarti kita menggunakan satu bahasa. Kebudayaan nasional, kita memiliki satu kebudayaan. Identitas nasional yang kuat, kita memiliki identitas nasional. Apa dia? Ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Itu dia identitas, berarti dia masuk. Tadi kebudayaan nasional masuk. Bahasa nasional, bahasa Indonesia. Oke. Kemudian menghindari terjadinya diskriminasi. Diskriminasi itu adalah suatu bentuk ketidakadilan. Menghindari terjadinya ketidakadilan, berarti ini termasuk ke faktor pendorong integrasi. Suku bangsa yang beragam. Nah, keragaman suku bangsa, semakin beragam dia suku bangsa, itu akan semakin susah untuk melakukan dia integrasi. Makanya dia termasuk ke faktor penghambat. Sehingga dia bukan faktor pendorong. Jadi ini dia menghambat terjadinya integrasi. Oke. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Need of achievement. 2. Rasional. 3. Open-minded. 4. Irasional. Manusia atau masyarakat modern dicirikan dengan sikap yang mana aja? Oke, berarti ini tentang modernisasi. Oke, masih ingat ya materi modernisasi? Manusia atau masyarakat modern itu seperti apa? Yang satu, need of achievement. Need of achievement itu adalah dorongan untuk berprestasi. Dorongan untuk meningkatkan prestasi. Nah, itu dia need achievement. Dorongan untuk maju dia itu ya. Kemudian ada rasional. Rasional itu berarti berpikiran logis. Memiliki pikiran yang logis, pertimbangan yang logis sesuai dengan akal sehat, itu dia rasional. Kemudian ada open minded, berarti ini keterbukaan. Oke. Kemudian irasional. Irasional berarti ini kebalikannya ya, berarti tidak logis. Nah, berarti mana aja yang mencirikan masyarakat modern? Masyarakat modern berarti dia yang menginginkan satu kemajuan. Oke. Need of achievement berarti iya,
need of achievement. Kemudian dia harus berpikiran logis atau sesuai dengan akal sehat. Yang ketiga, open-minded, yang terbuka terhadap segala sesuatu. Nah, itu dia masyarakat modern. Kalau irasional berarti dia tidak logis. Misalnya memiliki pikiran-pikiran yang tradisional, pikiran-pikiran yang primitif. Nah, itu dia irasional. Berarti ini tidak termasuk ke ciri-ciri masyarakat modern. Jadi jawabannya adalah yang A, 1, 2, dan 3. Nah, lanjut soal nomor 4. Kelompok cosplay dapat dengan mudah ditemukan di Indonesia, Korea, dan Jepang. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa globalisasi dapat menyebabkan permasalahan berupa berkembangnya apa? Ada kelompok cosplay. Kelompok cosplay itu adalah suatu kelompok penggemar atau kelompok fanatik. Kelompok fanatik terhadap anime, kemudian karakter, manga, kemudian dia melakukan peniruan. Jadi peniruan karakter anime, manga. Nah, itu dia yang dikatakan dengan kelompok cosplay. Nah, dapat dengan mudah ditemukan di Indonesia. Sehingga fenomena ini menunjukkan bahwa globalisasi dapat menyebabkan permasalahan berupa berkembangnya A. Neokolonialisme, B. Budaya populer, C. Konsumerisme, D. Kolonialisme, atau E. Kapitalisme. Nah, yang mana jawabannya? Kita lihat pengertiannya satu-satu ya. Yang pertama, neokolonialisme. Dia berasal dari kata neo dan kolonial. Isme itu berarti adalah suatu paham atau pandangan. Nah, kolonial. Kolonial ini berarti penjajah. Neokolonial berarti adalah suatu bentuk penjajahan cara baru. Penjajahan cara baru. Apa yang dikatakan dengan penjajahan cara baru? Kalau penjajahan dulu itu dia penjajahannya berupa ada kekerasannya, ada diskriminasinya, ya. Nah, kalau neokolonialisme atau penjajahan cara baru itu bentuknya misalnya berupa ketergantungan bangsa atau negara berkembang kepada negara maju, memiliki ketergantungan, misalnya dia memiliki pinjaman hutang atau ada investasi-investasi asing. Nah, itu termasuk ke neokolonialisme. Kemudian terdapat modal-modal asing. Nah, itu termasuk ke neokolonialisme. Jadi penjajahan cara baru atau ketergantungan masyarakat bekas koloni pada negara asing. Oke. Yang kedua adalah budaya populer. Budaya populer itu adalah bentuk dari budaya tren, ya. Budaya tren atau budaya yang disukai oleh banyak orang. Contohnya apa? Sekarang adalah K-pop. Nah, dia termasuk ke budaya populer. Kemudian ada hip hop, ada misalnya dansa atau lagu-lagu asing, film-film asing. Nah, itu dia termasuk ke budaya populer atau budaya tren yang disukai oleh banyak orang. Kemudian yang C, konsumerisme. Konsumerisme ini adalah masyarakat yang konsumtif, yang mengkonsumsi secara berlebihan atau tidak sesuai dengan kebutuhannya. Itu ya konsumerisme. Kolonialisme berarti itu penjajahan. Kapitalisme ini dia termasuk dalam konsep ekonomi, ya. Nah, berarti yang mana jawabannya? Kelompok cosplay dengan mudah ditemukan Indonesia, Korea, dan Jepang. Cosplay berarti peniruan atau kelompok fanatik anime, karakter, dan manga. Nah, berarti ini dia termasuk ke apa? Fenomena globalisasi berupa berkembangnya budaya populer. Kenapa budaya populer? Karena di sini kelompok cosplay yang meniru karakter anime, ada manga. Nah, itu dia termasuk ke budaya populer. Oke, budaya yang ada di Korea atau Jepang kemudian dilakukan peniruan oleh masyarakat negara lain sehingga dia menjadi kelompok yang fanatik. Nah, itu dia budaya populer. Oke. Selanjutnya soal nomor 5. Revolusi industri di Inggris merupakan awal perkembangan industri di dunia
dan sebagai pendorong perubahan sosial. Revolusi tersebut menunjukkan telah terjadinya apa? Revolusi industri di Inggris merupakan awal perkembangan industri, oke? Dan sebagai pendorong terjadinya perubahan. Nah, itu menunjukkan telah terjadi apa? A. Modernisasi, B. Globalisasi, C. Demokratisasi, D. Westernisasi, atau E. Sekularisasi. Ya. Nah, modernisasi. Masih ingat modernisasi itu apa? Modernisasi adalah bentuk transformasi kehidupan masyarakat dari tradisional ke modern. Oke, tradisional ke modern atau maju. Globalisasi apa? Globalisasi berarti perubahan yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi adalah perubahan yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Oke, kemudian ada istilah lainnya, westernisasi. Westernisasi itu adalah peniruan gaya barat ke baratan. Peniruan gaya hidup orang barat. Kemudian ada sekularisasi. Oke, sekularisasi itu adalah suatu bentuk pandangan yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Artinya pemisahan urusan dunia dan akhirat. Itu sekuler. Oke. Nah, revolusi industri itu ditandai dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan mesin-mesin canggih, mesin-mesin canggih. Memproduksi suatu barang yang dulunya tidak menggunakan mesin, dengan munculnya revolusi industri itu sekarang produksinya menggunakan mesin canggih atau adanya teknologi-teknologi canggih. Nah, ini disebut dengan industrialisasi. Nah, industrialisasi ini dia berkaitan dengan munculnya modernisasi. Oke, sehingga modernisasi itu dia menyebabkan terjadinya industrialisasi. Bahkan sebaliknya, industrialisasi ini dia bisa terjadi karena adanya modernisasi. Oke, jadi revolusi itu dia menunjukkan terjadinya suatu proses modernisasi, transformasi kehidupan dengan adanya perkembangan teknologi. Selanjutnya, soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini tentang faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sikap masyarakat yang sangat tradisional pada adat atau kebiasaan. 2. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat. 3. Hambatan yang bersifat ideologis. 4. Penemuan-penemuan baru. Pertanyaannya, pernyataan di atas yang menghambat terjadinya perubahan sosial adalah yang menghambat terjadinya perubahan sosial. Masih ingat ya faktor penghambat? Kita lihat nomor 1, sikap masyarakat yang sangat tradisional pada adat atau kebiasaan. Nah, ini dia berarti termasuk ke faktor penghambat. 2, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat. Kepentingan tertanam kuat disebut juga dengan vested interest. Nah, berarti ini termasuk ke faktor penghambat. Yang ketiga, adanya hambatan yang bersifat ideologis, berarti pemikiran-pemikirannya
yang bersifat tradisional tadi, adanya kepentingan tertanam kuat, nah itu hambatannya bersifat ideologis, termasuk ke faktor penghambat. Kalau yang nomor 4 penemuan baru, berarti di sini dia yang mendorong terjadinya perubahan. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Oke, soal nomor 7. Perkembangan teknologi mendorong kemajuan dalam bidang telekomunikasi dan informatika. Dampaknya, interaksi antar negara semakin meningkat sehingga perubahan budaya kini relatif terjadi dalam waktu singkat. Masyarakat cenderung mengalami kebingungan terhadap kebudayaannya. Oleh karena itu, masyarakat harus bisa beradaptasi dengan cepat terhadap budaya baru. Dampak yang muncul apabila masyarakat gagal menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut adalah terjadinya apa? Oke. Yang ditanya adalah dampak dari masyarakat yang gagal menyesuaikan diri dengan perubahan. Ada apa aja? Kita lihat analisis soalnya. Perkembangan teknologi mendorong kemajuan dalam bidang telekomunikasi dan informatika sehingga interaksi semakin meningkat, kemudian terjadi dalam waktu singkat sehingga masyarakat mengalami kebingungan, kemudian dia tidak bisa melakukan penyesuaian. Nah, berarti kalau sudah ada kata kuncinya di sini kebingungan, kemudian gagal menyesuaikan diri. Nah, berarti ini termasuk ke yang mana? A. Cultural lag, B. anomi, C. cultural shock, D. disorganisasi, atau E. disintegrasi. Oke, kita lihat yang A. Cultural lag. Lag berarti ketertinggalan budaya atau kesenjangan budaya antara budaya material dengan budaya non-material. Masih ingat ya, material itu adalah bentuk penemuan barunya. Kalau non-material berarti dari pola pikir masyarakatnya atau kebiasaan masyarakat. Kalau anomi, nah anomi itu adalah keadaan masyarakat tanpa norma. Kemudian ada cultural shock. Shock berarti dia memiliki goncangan budaya. Goncangan budaya atau terjadi kebingungan masyarakat terhadap suatu perubahan, kebingungan masyarakat terhadap suatu perubahan yang terjadi dalam waktu singkat sehingga masyarakat gagal menyesuaikan diri. Oke, disorganisasi berarti dia adalah pudarnya atau lemahnya nilai dan norma dalam masyarakat karena terjadinya perubahan sosial. Disintegrasi artinya perpecahan. Oke. Nah, tadi kata kunci di soal adalah masyarakat mengalami kebingungan dan gagal menyesuaikan diri. Nah, kalau dia bingung, berarti jawabannya sudah pasti cultural shock. Beda dengan lag ya. Kalau lag itu misalnya perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika sehingga internet semakin canggih, kemudian masyarakat melakukan penyalahgunaan dengan mengakses situs-situs yang dilarang. Nah, itu dia baru cultural lag. Kayak budaya material dia tidak seimbang dengan perubahan dalam budaya non material. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan bentuk dari teori siklus. Contoh perubahan sosial berdasarkan teori pada gambar dapat ditemukan pada fenomena yang mana? Ingat ya, teori siklus asumsinya adalah asumsi dari teori siklus itu bahwa masyarakat
peradabannya mengalami pengulangan. Ya, memutar dia seperti roda. Pengulangan yang dari mundur ke maju, terus dia mengalami kemunduran lagi, terus dia mengalami kemajuan lagi. Itu dia yang dikatakan dengan siklus. Nah, kita lihat fenomenanya ada di option mana. A. Masyarakat kini dapat berbelanja secara online. B. Bencana banjir rawan terhadap setiap musim hujan. C. Perkembangan telepon kabel menjadi telepon seluler. D. Perkembangan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Atau E. Penggunaan pupuk organik yang diberdayakan kembali pasca kasus pencemaran tanah. Nah, mana fenomena yang sesuai dengan teori siklus atau mengalami pengulangan? Masyarakat yang berbelanja secara online, berarti ini termasuk ke teori linear. Oke, yang mengarah ke kemajuan atau modern. Kemudian bencana banjir rawan terjadi setiap musim hujan, ini tidak sesuai. Kemudian perkembangan telepon kabel menjadi telepon seluler, nah ini dia sama dengan yang A. Yang D, perkembangan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, berarti dia bergerak lurus. Penggunaan pupuk organik diberdayakan kembali pasca kasus pencemaran tanah. Nah, berarti di sini mengalami pengulangan lagi. Dulu dia digunakan, kemudian terjadi suatu penemuan, ternyata dia memiliki masalah, kemudian dia dilakukan kembali penggunaan yang sebelumnya. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, soal nomor 9. Keterkaitan atau ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi makin sempit. Nah, pernyataan tersebut merupakan konsep apa? Ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia, itu kata kuncinya. Sehingga batas negara menjadi semakin sempit. Nah, berarti ini termasuk ke konsep A. Globalisasi, B. Modernisasi, C. Perubahan sosial, D. Western, atau E. Hedonisasi. Nah, berarti ini termasuk ke konsep globalisasi. Jadi globalisasi itu kata kuncinya adalah perubahan yang mendunia sehingga dia memiliki ketergantungan dan tidak ada batas-batas wilayah. Oke. Nah, itu dia globalisasi. Kalau modernisasi adalah transformasi dari kehidupan tradisional ke modern. Perubahan sosial berarti dia pergeseran dari struktur, sistem, dan pola. Western berarti dia meniru gaya kebarat-baratan. Kalau hedonisasi, nah hedonisasi itu adalah suatu paham yang mementingkan kesenangan materi, sehingga kesenangan itu menjadi tujuan utama dari hidupnya. Kesenangan materi menjadi tujuan utama. Itu hedon ya, atau dia suka hidup foya-foya. Nah, oke, paham ya. Kemudian soal nomor 10. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Interaksi antar negara makin meningkat. 2. Kepedulian masyarakat tentang ekologi global meningkat. 3. Perdagangan bebas antar negara terbuka luas. 4. Budaya daerah berkembang menjadi budaya nasional. 5. Masyarakat bersikap tertutup terhadap budaya lain. Ciri-ciri globalisasi ditunjukkan oleh nomor yang mana aja? Globalisasi. Berarti di sini ada proses mendunia. Ya. Atau sudah intranasional. Kemudian tidak ada batas
wilayah. Nah, yang mana aja cirinya? 1. Interaksi antar negara makin meningkat, sudah pasti. Interaksi antar negara makin meningkat dengan adanya perkembangan teknologi. 2. Kepedulian masyarakat tentang ekologi global. Ekologi global berarti yang terjadi di dunia. Contohnya apa? Pencemaran lingkungan. Kemudian misalnya masalah-masalah yang terjadi di dunia. Nah, itu dia termasuk ke ekologi global. Kepeduliannya meningkat gitu. 3. Perdagangan bebas antar negara terbuka luas, sudah pasti ya. Nah, ini dia ciri globalisasi. Oke. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya soal nomor 11. Perhatikan indikator berikut. 1. Peningkatan kepedulian terhadap bahaya ekologi global. 2. Penggunaan alat tradisional cenderung dipertahankan. 3. Kebudayaan lokal lebih dihargai dibanding dengan kebudayaan global. 4. Perkembangan perusahaan transnasional di berbagai negara berkembang. 5. Perkembangan fenomena global village. Ciri-ciri globalisasi ditunjukkan oleh indikator nomor berapa? Nah, soal nomor 11 ini dia masih seputar ciri-ciri globalisasi. Ingat, globalisasi itu adalah perubahan yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. 1. Peningkatan kepedulian terhadap bahaya ekologi global. Tadi sudah masuk, global berarti dunia. Penggunaan alat tradisional cenderung dipertahankan, berarti ini tidak. 3. Kebudayaan lokal lebih dihargai dibanding kebudayaan global, juga tidak. 4. Perkembangan perusahaan transnasional di berbagai negara berkembang. Perusahaan transnasional di berbagai negara berkembang, artinya di sini dia sudah masuk perusahaan asing. Oke, berarti iya. Kemudian 5. Perkembangan fenomena global village. Global village itu adalah kampung global, ya, kampung global atau suatu tempat berkumpulnya orang-orang yang berselancar di dunia maya. Nah, tempatnya itu adalah global village, tapi nama masyarakatnya adalah masyarakat cyber. Masyarakat dunia maya. Nama wadahnya berarti global village, ya. Berarti ini udah pasti masuk ke ciri-ciri globalisasi. Jadi jawabannya adalah 1, 4, dan 5. Itu C. Oke, jadi paham ya, ciri-ciri globalisasi itu ditandai dengan adanya pembahasan tentang ekologi global. Kemudian ada perusahaan-perusahaan asing di mana-mana. Ada fenomena global village, masyarakat cyber. Itu dia ciri-ciri globalisasi. Selanjutnya soal nomor 12. Perhatikan indikator berikut. 1. Mobilitas penduduk dunia meningkat. 2. Pengguna jejaring sosial meningkat. 3. Industrialisasi semakin meningkat. 4. Tenaga kerja dan modal semakin terikat dalam suatu wilayah. 5. Kepedulian terhadap bahaya ekologi global yang menurun. Gejala globalisasi ditunjukkan oleh pilihan nomor berapa? Ini gejalanya. Gejala globalisasi itu berarti yang termasuk ke dalam bentuk fenomena atau permasalahan atau fakta dari munculnya globalisasi itu yang mana aja? 1. Mobilitas penduduk dunia meningkat. Mobilitas berarti ini perpindahan ya. Mobilitas berarti dia perpindahan penduduk dunia meningkat. Artinya dengan mudah orang melakukan perpindahan antar negara. Berarti masuk ya nomor 1. 2. Pengguna jejaring sosial meningkat. Dah pasti. 3. Industrialisasi semakin meningkat. Tentu. 4. Tenaga kerja dan modal semakin terikat dalam suatu wilayah. Semakin terikat dalam suatu wilayah. Yang betulnya adalah dia tidak terikat dalam satu wilayah. Berarti ini salah. 5. Kepedulian terhadap bahaya ekologi global menurun. Seharusnya di sini dia
meningkat. Nah, berarti di sini jawabannya adalah yang A, 1, 2, dan 3. Soal nomor 13. Saat ini berbagai jenis game online maupun offline sangat banyak dan sangat mudah untuk diunduh berbagai kalangan hanya dengan bermodalkan ponsel pintar dan kuota internet. Berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja maupun dewasa, kini banyak yang menjadi korban kecanduan game online. Bahkan anak-anak sudah tidak tertarik untuk bermain permainan tradisional bersama teman-temannya dan memilih untuk diam di rumah bermain game online. Dampak globalisasi dari kasus tersebut salah satunya adalah berdampak pada, yang ditanya adalah dampak globalisasi. Kita lihat di soal. Berbagai jenis game online dan offline sangat banyak dan sangat mudah untuk diunduh, sehingga berbagai kalangan mulai dari anak hingga dewasa menjadi korban kecanduan game online. Bahkan anak-anak sudah tidak tertarik untuk bermain permainan tradisional bersama teman-temannya dan memilih untuk diam di rumah bermain game online. Nah, dari analisis tadi berarti dampak globalisasinya adalah A. Masyarakat cenderung bersikap individualistis, B. Menurunnya rasa kesetiakawanan, C. Menurunnya semangat gotong royong, D. Menurunnya produktivitas masyarakat, atau E. Terkikirnya budaya bangsa oleh budaya lokal. Di sini tadi fenomenanya adalah anak-anak yang sudah tidak tertarik bermain bersama, kemudian dia lebih memilih diam di rumah. Nah, ini dia sudah menandakan suatu sikap individualistis, sikap yang ingin sendiri, sikap yang tidak menginginkan untuk melakukan hubungan sosial. Nah, itu dia individualistis. Oke, di sini jawabannya adalah yang A. Dengan kata kunci yang ini tadi, tidak tertarik bermain bersama. Kemudian dia lebih berdiam di rumah. Oke. Soal terakhir, soal nomor 14. Penyalahgunaan narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kasus-kasus yang terungkap seperti fenomena gunung es, yakni sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak dapat terukur. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah nasional dan internasional karena memberikan dampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Penyalahgunaan narkoba saat ini sudah terjadi di semua kalangan. Jaringannya sudah melibatkan jaringan internasional, maka hal ini merupakan salah satu dampak globalisasi. Dampak yang tidak berkaitan dengan fenomena tersebut adalah yang mana? Berarti yang tidak berkaitan. Sedangkan di sini adalah fenomenanya penyalahgunaan narkoba sehingga sampai ke jaringan internasional. Berarti yang tidak berkaitan dengan fenomena ini adalah A. Berkembangnya pariwisata, B. Meningkatnya perdagangan bebas, atau C. Munculnya hegemoni politik dari negara adidaya, D. Meningkatnya gaya hidup konsumtif, atau E. Meningkatnya gaya hedonisme. Nah, yang mana yang tidak berkaitan? Berkembangnya pariwisata, meningkatnya perdagangan bebas, hegemoni politik. Hegemoni itu adalah munculnya bermacam-macam bentuk politik dari negara adidaya atau ikut campur tangannya. D. Meningkatkan gaya hidup konsumtif, atau E. Meningkatkan gaya hedonisme. Konsumtif berarti masyarakat yang mengkonsumsi secara berlebihan. Konsumsi apa? Konsumsi narkoba. Gaya hedonis. Hedonis tadi adalah gaya hidup yang mengikuti kesenangan. Oke. Kemudian adanya meningkatkan perdagangan bebas dengan jaringan internasional tadi. Seperti ini iya. Berkembangnya pariwisata internasional, berarti dia bisa berkembangnya pariwisata. Jadi yang tidak berkaitan adalah munculnya hegemoni politik, karena di sini dia tidak menyinggung politik. Oke. Nah, sekian pembahasan soal SBMPTN Sosiologi kita hari ini. Jadi tadi kita sudah membahas tentang menyinggung sedikit materi perubahan sosial, dan kemudian kita sudah membahas tentang konsep globalisasi, ciri-ciri globalisasi, dan
seperti apa gejala-gejala dari globalisasi. Oke, jadi kakak simpulkan bahwa globalisasi itu dia adalah suatu proses perubahan yang mendunia, kemudian dia tidak mengenal batas wilayah, sehingga dia memiliki ciri-ciri seperti interaksi yang sudah tidak ada batasnya, artinya interaksi yang meningkat antar negara. Kemudian dia memiliki kepedulian terhadap ekologi global, ya, kepedulian terhadap bahaya ekologi global yang meningkat. Kemudian dia komunitas, tenaga kerja, modal tidak terikat dalam satu wilayah. Karena globalisasi tadi adalah perubahan yang tidak mengenal batas wilayah. Kemudian ditandai dengan adanya industrialisasi yang berkembang pesat. Oke, nah itu dia ciri-ciri globalisasi. Gejalanya ada apa aja? Yang sudah kita lihat secara umum. Adanya masyarakat cyber, masyarakat dunia maya yang dia hidupnya hanya berselancar dalam dunia maya. Kemudian adanya global village, kemudian adanya perdagangan bebas, pasar bebas, kemudian perkembangan teknologi, perpindahan masyarakat yang semakin meningkat antar negara, orang dengan mudah melakukan perpindahan ke lain negara. Nah, itu termasuk gejala globalisasi. Masuknya perusahaan-perusahaan asing juga, nah itu dia termasuk ke globalisasi. Oke. Nah, jadi hari ini kita cukup sampai di sini. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.